Kita kan perjanjiannya itu untuk urusan kantor, kita pakai buat urusan sekehendak kita. Gimana kok kalau terlanjur minta kehalalannya? Bos, saya izin. Kenapa kemarin juga ada yang nanya, kok kalau pengen kayak gitu, tapi saya pengen sholat duha, tapi itu udah masuk jam kerja, gimana? Minta kehalalannya kepada bosnya. Bos, saya izin boleh nggak sholat duha? Biasanya bosnya paling jawab, ya nggak apa-apa. Karena pernah ada kejadian kayak gitu juga, bosnya pun non muslim, tapi dia jawab kayak gini, selagi kerjaan kamu beres, kalau udah beresnya mau sholat silakan. Ya, nah kamu sholat duha itu jam berapa? Jam 8 sampai zuhur? Enggak kan? Iya, enggak. Paling berapa? Misalkan 15 menit. Tapi yolah, biasakan minta kehalalannya. Karena kalau enggak tanggung jawab. Sedangkan kalau sanggup seperti ini, dicintai Allah, bismillah. Dan ada kitab adab ya, kalau kalian belajar atau kuliah lagi jurusan hadis, nggak semua, tapi biasanya pakai belajar kitab adabnya, kitab Tazkiratus Sami wal Mutakallim dari Imam Ibnu Jamaah, di bab bahasan tentang memilih guru, beliau menyebutkan kriterianya, yang nomor satunya bukan yang paling banyak ilmunya, tapi beliau menyebutkan kriteria guru terbaik menurut kitab adab itu, nomor satunya adalah carilah guru yang paling waro. Karena orang waro ini nggak akan berani ngomong yang sekiranya Allah nggak ridho. Jadi pasti niatnya dijaga, nasihatnya pun murni, bismillah. Murni karena sayang, bukan karena pengen embel-embel yang lain. Ya, jadi cintai Allah. Belajar waro. Mau siap belajar waro? Siap ibu? Siap tidak? Kalau siap, latihan ya. Latihan paling gampangnya, nanti nyampe rumah, Bapak Ibu langsung ke dapur. Ngapain kok? Terus cari tabung gasnya warna apa. Bisi misal ternyata yang 3 kilo, mungkin belum pernah baca kali ya. Coba dilepas, taruh meja, ada tulisan apa di situ? Hah? Hanya untuk masyarakat. Mari bercermin, apakah saya miskin? Ayo, latihan waro ini. Punten, kenapa dia murah? Di sub, berarti ada orang yang seharusnya jadi pembeli itu. Ya. Terus tahu-tahu orang yang seharusnya berhak beli jadi nggak bisa beli karena sudah dibeli oleh orang yang kaya yang seharusnya tidak boleh beli. Zolim nggak? Demi Allah ada tanggung jawabnya itu nanti di akhirat. Oh, apalagi yang kalau ternyata kelangkaan kemarin gara-gara ulah 1-2 orang, gimana tanggung jawabnya di hadapan jutaan manusia itu? Ya. Tapi yuk atulah. Saya sampai googling waktu tahu tentang itu. Ya juga ya. Maka dicari definisi masyarakat miskin menurut undang-undang. Nanti coba cari kira. Yang saya temuin, saya lupa pasalnya, tapi saya ingat betul, adalah orang yang berpenghasilan di bawah 1.500.000 per bulan. Jadi kalau yang penghasilannya misalkan 1.550.000, mohon maaf, tidak miskin. Ya, walaupun ada komanya sih, dan kita belum bahas inflasi. Walaupun ada komanya, yang berpenghasilan di bawah 1.500.000 dan para pedagang kecil. Kecil dagangannya ya, bukan kecil orangnya, ya. Kan iya juga kan, gimana ceritanya kalau misalkan pengen dagang dipikul bawa tabung gas 12 kilo kan kasihan. Jadi nggak apa-apa mereka pakai yang 3 kilo. Tapi yuk bismillah, ya. Itu ada hak punya orang di situ. Coba dilatih. Ganti semua 12 kilo, ya. Tapi ada juga yang berpendapat nanti dulu kok gaji saya memang 3,5 juta, tapi dipotong untuk kontrakan, dipotong ini, jadinya bersihnya tinggal 900.000, berarti di bawah 1,5 juta kan? Iya bu, iya, mangga lah, ya. Cuman gitulah, saya kalau ketemu orang-orang waro tuh masya Allah ya. Misalkan karya wisata, dia bawa odolnya mah udah di kamar mandi, dia bawa sikat giginya mah, tapi hilap, lupa bawa odol. Dan di situ ada odol kita tuh di kamar mandi. Nah kayak kita mah kan biasanya pakai weh, nanti keluar tinggal izin. Itu mah dia bela-belain keluar dulu. Punten, ini odol punya siapa ya? Oh punya si AA yang itu. Ah boleh saya minta kehalalannya, minta sebiji jagung aja.
Oh iya mangga, pakai aja dulu, nanti keluar baru minta. Saya takut nggak ada umur nyampe keluar kamar mandi. Itu segitunya ya. Kan mendengarnya kayak asa senang urusan sama orang kayak gitu teh. Ya. Yang dituju udah Allah soalnya. Saya ingat pernah cerita gini. Ada orang pemuda mau jual motor. Terus ditanya sama COD, ketemu sama yang calon pembeli. Ini motor pernah jatuh nggak dek? Pernah pak, 2 kali malah. Terus, oh nggak cuman jatuh, kena banjir 2 kali, kena hilang sekali, tapi jodoh masih milik lagi. Beli bingung, dek kok dibilangin semua. Maaf ya dek, gara-gara ada bilang kayak gitu, saya malah jadi nggak mau, nggak tertarik dengan motornya. Nggak apa-apa, yang nentuin beli atau enggak kan Allah. Saya cuma disuruh oleh Allah jujur, nggak berani. Saya bisa aja bohong tapi nggak disuruh waro. Iya deh maaf ya nggak jadi beli. Ade sih bilang saya jadi nggak mau, saya jadi nggak tertarik sama motornya. Tapi saya jadi tertarik sama si Ade. Ade udah nikah belum? Belum pak. Emang kenapa? Si bapaknya jawab, sama apa deh, saya juga belum nikah. Dikira mau diajak ini ya jadi mantu. Ya begitulah ya. Tapi ketemu sama orang kayak gitu seneng tidak? Kan nyaman gitu urusan sama dia teh. Ya. Karena tahu dia yakin betul saya nggak akan ketukar rezekinya. Yakin saya tidak mungkin mati kalau misalkan Allah tidak izinkan saya mati. Orang nggak mungkin jahatin saya kalau misalkan saya tidak diizinkan jadi korbannya oleh Allah. Kalaupun dia jadi korban kejahatan, dia nggak sibuk nyalahin dasar maling kurang ajar. Iya kurang ajar namanya maling. Kalau soleh nggak akan nyolong. Ya. Dia lebih sibuk mikirin, ya Allah, apa yang mengundang dosa ini terjadi? Karena saya tahu itu motor, mau kuncinya di jok, BPKB-nya di dalamnya, uang sisa buat ngelunasin cicilannya pun ada di dalamnya. Kalau kata Allah nggak hilang, di pinggir jalan juga ada yang nyimpenin. Tapi kalau kata Allah harus hilang untuk jadi penggugur dosa, mau ditaruh di dalam ruang bawah tanah juga bisa hilang. Maka pasti diundang oleh dosa saya. Sibuknya kayak gitu enak. Ya. Ya latihan waro ya. Siap ganti tabung gas. Enggak Bu, silakan dulu ya. Pokoknya jangan ambil yang sekiranya bahaya bagi akhirat kita. Hati-hati. Kalau udah kepalang yuk minta kehalalannya. Pak, tadi saya punten, ini sendal saya pinjam untuk ke wudu. Karena kalau saya pakai sepatu ribet kaos kaki sama ininya, ternyata ini sendal bapak ya. Mohon ridhonya ya Pak. Nah, tadi di atas bahasannya tentang waro soalnya. Ya udah ya bagus ya alhamdulillah gitu ya. Kita kalau nggak makan senggak punten ya. Sambil nunggu entah di stasiun atau di rumah siapa atau di gedung entah di mana, di masjid kadang sambil nunggu colokan nih lobet ngecas, udah izin belum tuh, ayo sih ya. Itu bayar listriknya pakai dana umat, kita pakai buat depo lagi main judi, ruksat, udah itu ngaco asli ya. Udah jangan deh, jaga ya, jangan, belajar waro bismillah. Allah cinta, manusia cinta. Yang terakhir tadi, orang yang punya kemampuan untuk mengetahui kekurangannya sendiri, ini mahal. Karena tadi sekali lagi ada orang baru sadar dirinya punya kekurangan tuh harus berantem dulu sama temennya. Ada orang berkata, saya setahun terakhir kerja dipecat 14 kali, dasar 14 perusahaan ngaco semua. Nanti pas dia ngelamar ke yang 15 baru mikir, masa iya 14 perusahaan ngaco semua? Jangan-jangan saya yang emang kerjaannya nggak bener. Baru mulai berubah. Ada orang misalkan temenan selama 30 tahun, setiap 6 bulan ganti teman, sebulan ganti teman. Dasar mereka teman nggak ada yang bener. Masa iya ratusan orang nggak ada yang bener semuanya? Jangan-jangan saya yang bikin mereka nggak nyaman, jadi selek melulu. Akhirnya perbaiki diri. Ada yang usia misalkan sudah 50, kok teman-teman saya punya ini itu, takwa, soleh, saya malah punya banyak utang. Jangan-jangan saya selama ini jalan hidupnya nggak benar. Tuh ada yang gitu dulu. Makanya kalau ada orang yang punya kemampuan untuk tahu kekurangan dirinya tanpa harus melalui itu semua, kan mahal. Dan ini diajarin loh oleh para nabi-nabi kita. Contoh
Nabi Adam alaihissalam diusir dari surga karena satu dosa, yaitu memakan buah yang terlarang. Pertanyaannya, kalau udah pernah dibaca ya, aslinya iblis ngegoda Nabi Adam kan gak mempan, ya gak? Akhirnya ngegoda siapa? Istrinya. Namanya Nabi Adam sayang dengan Siti Hawanya, akhirnya tergelincirlah berdua. Ketika akhirnya dihukum, punten ini mas saya ngebayangin ya, kalau mungkin itu saya mungkin bakal ngomongnya, ya Allah pan engkau tahu itu mah iblis yang ngegoda saya, nggak mempan, dia malah godain istri. Iblis ya sama istri saya yang dihukum, kenapa saya ikut kena hukuman? Saya mah korban ya Allah gitu. Ya tentu nggak logat Sunda kayak gitu ya, Nabi Adam kan bukan orang Sunda ya. Tapi kan apakah beliau sibuk nyalahin? Apa yang beliau sampaikan? Quran surat 7 Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami yang zalim. Bahkan ngewakilin istrinya, udah nggak apa-apa sayang, ayah bertanggung jawab, kami yang zalim ya Allah. Jika engkau tidak merahmati dan mengampuni kami yang rugi. Nggak nyebut iblisnya sama sekali. Kita gini deh, udah di kelas mau sekolah, tahu-tahu diajak bolos yuk berangkat, ketangkap sama Pak Guru. Kita yang diajak ketangkep, yang ngajak nggak ketangkep, ngomong apa di depan Pak Guru? Pak saya mah diajak ya. Kan sama Nabi Adam dia bisa ngomong gitu kalau mau jujur. Ya Allah pas saya mah korban, jujur nama enggak, saya yang salah ya Allah, saya yang salah. Iblisnya ngomong apa? Quran surat 15 ayat 39. Karena engkau yang menjadikan aku sesat ya Allah. Ibarat maling ditangkap, terus ditanya, Bapak kenapa maling? Allah sih jadiin saya maling. Gitu jawaban iblis ya. Ada juga jenis orang kayak begini ya, Bapak kenapa korupsi 1 miliar? Oh di luar sana ada yang 10 miliar. Itu jawaban macam apa? Ya kalau mau dicari yang lebih gede mah ada melulu ya. Berlomba-lomba lagi ya. Udah mah yang 300 teh, sekarang ada lagi 193 kali 5 ya. Asal teka bayangnya ya Allah teh ya Allah. Kita tahu ya, tidak akan maju langkah anak Adam, langkah seorang manusia di hari kiamat sebelum ditanya 4 pertanyaan. Salah satu pertanyaannya hartanya. Bahkan harta pertanyaannya 2, dapatnya dari mana, mau dipakai untuk apa. Di riwayat yang lain, di hadis riwayat Imam Bukhari, ada hari di mana nanti dinar dirham gak berlaku lagi. Sedangkan ketika kita berbuat zalim, maka yang berlaku apa dong? Kalau di dunia kita masih bayar nyogok, nih deh uang ganti rugi. Di sana yang laku apa? Amal soleh. Maka amal soleh kita ditransfer ke orang yang terzolimi. Bagaimana amalnya habis, dosa kitanya diangkut sama orang yang terzolimi. Maka bayangkan kalau ada orang yang baru, ada satu orang yang nuntut pahalanya udah habis, begitu nengok di belakangnya masih ada jutaan lain orang yang pernah dia zolimi. Iya, dapat misalkan berapa T waktu ngelakuin di dunia, emang laku duitnya di sana, meninggal juga nggak kepake, yang ada direbutin anak cucunya. Kau kenal guru PAUD sebulan gajinya 250.000. Kan untuk zaman sekarang mah ya Allah 250.000 tinggal berenam. Dia sudah yatim, jadi tinggal di rumah itu ada dia, ibu kandungnya sama adik kandungnya 4. Gimana hidup berenam 250.000? Tapi bismillah, ayo kalau mau dikenalin hidup, ada aja rezekinya. Iya, nggak bisa makan daging import setiap hari jelas. Kadang nasi pakai tempe, kadang nasi pakai telur. Tapi cukup bismillah hidup. Adik-adiknya sekolah gimana? Ngapalin Quran semua, beasiswa semua. Sedangkan mohon maaf ya, yang korupsi mungkin yang mikir, yes cuma 6,5 tahun, masih ada sisa, ini buat uang, buat anak kuliah, buat istri foya-foya misalkan. Yakin ada waktu sampai 6,5 tahun lagi masih hidup keneh, masih hidup. Kita kalau mau jujur yakin ini pada nyampe rumah nanti malam. Kan hati-hati itu yang pada duduk di bawah kipas, di bawah itu. Enggak, tenang aja ya. Di bawah speaker hati-hati. Enggak, kalau kata Allah tidak terjadi apa-apa. Mau speaker kayak mau lampu kayak mau kipas kayak Gunung Merapi mau tsunami juga nggak akan terjadi apa-apa kalau Allah tidak izinkan ya. Tapi beneran lingkaran kokoh yang di Thailand, memang mereka bukan koruptor tapi bandar judi. Mereka
Duit bukan masalah. Mereka bisa bayar guru dan sekolah termahal, bahkan mereka bisa bangun sekolah sendiri khusus untuk anaknya. Coba bayangin, beli tanah sendiri, bayar arsitek lagi hanya buat anaknya bikin sekolah, walaupun akhirnya dikomersilkan. Tapi kalau Allah udah gak ridho sama sumber duitnya, ya Allah, anaknya ada yang jadi LGBT, ada yang mengkhianati bapaknya, nyolong dari bapaknya sendiri, ada yang mati overdosis narkoba. Iya, pendidikan perlu biaya, tapi masalahnya biayanya dari mana dulu? Kita kan disuruhnya ngejarnya yang berkah, bukan yang banyak. Sekedar banyak mah kita punten ya. Wah, kalau pada pengen kaya mah jangan pada kerja, wah, mendingan pada jadi koruptor. Supaya ada yang bilang gitu juga. Ngomongnya di depan ini lagi, ada pedagang kaos kaki jualan, berapa Pak? 10.000, modal 8.000. Bapak ngambil untung cuma 2.000, diledekin kan. Mendingan Bapak jadi koruptor Pak, jangan jualan kaos kaki kalau mau kaya. Dia jawab, dagangan saya baru sukses bukan ketika saya kaya, tapi ketika dagangan saya dipakai saudari saya sesama muslimah untuk nyempurnain nutup auratnya. Sukses berarti dagangan saya. Ajib kata jawaban ya. Ayo, Nabi Yunus juga gitu. Sekedar lelah dakwahin umatnya, ditinggalin sebentar, dicaplok ikan paus. Kita sengaja ninggalin sholat, mungkin pernah nyakitin hati orang tua, dicakar kucing juga enggak. Kan bahkan kronologi kisahnya ketika akhirnya meninggalkan umatnya di laut, kelebihan beban, harus ditentuin siapa satu yang harus dibuang, diundi. Yang dapat Nabi Yunus lagi, diundi, yang dapat Nabi Yunus lagi. Mau nggak mau akhirnya dibuang, dimakan 3 kegelapan malam, kegelapan dasar laut, kegelapan perut ikan. Ketika di dalam perut apa komplain? Ya Allah, pan saya teh Nabi, gini-gini teuing ujian teh. Enggak. Malah ngomong apa? Quran surat 21 Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya Allah, tiada ilah selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku yang zalim. Bukan salah siapa-siapa, salah saya sendiri. Kayak kan kita kan stres, salah fokus. Contoh artis selingkuh ketahuan. Kalau yang dia sibuk pikirin adalah popularitas, followersnya berkurang, kontrak sinetron diputus, endorsan hilang, kalau itu yang dipikirin, stres pasti. Berarti apa yang seharusnya dipikirin? Gimana caranya gara-gara kejadian ini aku jadi diampuni Allah. Ya kan? Anggaplah dia berhasil nyewa pengacara mahal, membersihkan nama baiknya, netizen kembali cinta, tapi dia belum tobat sampai mati, Allah belum ampunin, repot demi Allah. Atau kebalik, mungkin netizen masih mencaci, masih menghina, tapi dia sudah setiap malam nangis, sujud, ampun, ya Allah ampun, taubatan nasuha, Allah udah ampunin. Siapa yang bisa menzolimi kalau tanpa seizin Allah? Nah, istilah tergantung fokusnya ya. Sekarang ada yang bilang, kok 2023 bagi saya tahun yang sial. Saya tanya, kenapa Pak? Tapi saya diturunin jabatan. Pasaan Bapak 2023 naik jabatan 3 kali, turun cuma sekali. Dan di luar sana Pak, ada yang gak pernah menjabat apapun. Jangankan direktur kayak Bapak, jadi ketua grup WA juga gak pernah Pak. Jadi ketua grup WA itu ketua paling gampang loh Bu. Ibu tinggal kumpulin 3 nomor, bikin grup, udah langsung jadi ketua. Admin sih ya, mau pakai mahkota kayak diselempangin kayak terserah ya. Tapi ada yang bahkan gak pernah dia memimpin apapun, gak ngerasa sakit tuh, gak ngerasa menderita, gak ngerasa sial. Isi ininya weh. Makanya kan, kok dia sholat sih sholat kok, tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis. Waktu hilang duit nangis, duit berarti isinya. Kalau dia sholat sih sholat kok, ke pengajian juga pernah datang meskipun waktu kampanye doang ya. Tapi begitu ketinggalan sholat gak pernah nangis. Tapi kalau waktu gagal nyalek gila ya, ya udah berarti di hatinya gitu, ya. Maka Bismillah, yuk bisa tahu. Karena kan kita kadang suka susah ya ngelihat kekurangan diri sendiri. Saya seumur-umur juga kalau nggak pakai kaca nggak pernah lihat punggung sendiri, gimana ngelihatnya ya. Tapi kan orang bisa ngelihat, oh itu ada noda, ada itu. Dan selevel Nabi yang mulia ada yang
paling mulia, paling istimewa, ada yang nggak suka, apalagi kita yang hina betulan. Maka kalau ada yang jadi haters itu sebetulnya aset orang yang benci kita. Karena orang kalau udah benci sama kita, dia bisa bela-belain begadang sampai bermalam-malam hanya untuk nyari foto kita yang paling culun di Facebook. Cari itu aibnya. Kuota beli sendiri, nggak minta rembes, nggak makan, nggak tidur, nggak minum, besoknya tipes. Besoknya tipes, dia ke klinik 24 jam, bayar sendiri, nggak minta rembes. Begitu tahu aib kita, dibongkar sama dia, di umum, bagi kitanya apa? Saya jadi tahu itu kekurangan saya. Oh ternyata itu yang harus saya perbaiki. Nah kalau kita ngambek berarti, apalagi ternyata kekurangan itu beneran ada pada diri kita, ngambek, ya aneh berarti. Mungkin Tuhannya mulut orang.